Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucy Oktaviani, NPM S1 D018-059. Saya ingin menjelaskan tentang modal perusahaan. Yang pertama yaitu pengertian modal perusahaan. Ada beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama, S. Munawir. Modal adalah kekayaan perusahaan yang bisa berasal dari internal maupun eksternal, termasuk juga kekayaan yang dihasilkan dari proses produksi sebuah perusahaan. Yang kedua, menurut Bambang Rianto, modal adalah hasil produksi yang digunakan kembali untuk memproduksi lebih lanjut. Yang ketiga, menurut Lauren J. Gitman, modal adalah bentuk pinjaman dalam jangka waktu tertentu yang dimiliki oleh perusahaan atau semua hal yang ada di bagian kanan neraca perusahaan selain kewajiban saat ini. Selanjutnya, jenis-jenis modal perusahaan. Yang pertama, berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, modal internal seperti gedung, kendaraan, saham, laba yang diinvestasikan kembali. Yang kedua, modal eksternal seperti pinjaman dari bank atau pihak lain, investor, utang dagang, gaji yang belum dibayar, atau utang jangka panjang. Berdasarkan pemiliknya. Berdasarkan pemiliknya itu terbagi menjadi dua, yaitu modal perseorangan seperti deposito, properti pribadi seperti gedung, kendaraan, dan lainnya, saham. Dan yang kedua yaitu modal sosial seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan pasar. Selanjutnya berdasarkan wujudnya, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, modal konkret seperti bahan baku, gedung atau tempat usaha, mesin, kendaraan, gudang, dan bentuk sarana prasarana lainnya. Yang kedua, modal abstrak seperti pengetahuan, skill tenaga kerja, hak cipta, hak pendirian usaha, koneksi, dan nama baik perusahaan. Selanjutnya berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat terbagi menjadi dua juga, yaitu modal tetap seperti tanah, gedung, mesin, kendaraan, komputer. Yang kedua, modal lancar seperti bahan baku, bahan bakar, dan sebagainya. Lalu adapun sumber penawaran modal. Yang pertama yaitu sumber-sumber penawaran modal menurut asalnya, yang meliputi sumber internal. Modal yang berasal dari sumber-sumber internal adalah modal atau dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri dari dalam perusahaan. Sumber ini dibentuk atau dihasilkan dari keuntungan yang ditahan atau penyusutan. Selanjutnya, sumber eksternal. Sumber eksternal adalah sumber yang berasal dari luar perusahaan. Dana yang berasal dari para kreditur dan pemilik, peserta atau pengambilan bagian dari dalam perusahaan. Modal yang berasal dari para kreditur merupakan utang bagi perusahaan yang disebut modal asing. Dana yang berasal dari pemilik, peserta, dan pengambil bagian dari dalam perusahaan disebut modal sendiri. Yang kedua, sumber-sumber penawaran modal menurut cara terjadinya, yaitu meliputi tabungan. Tabungan dapat digunakan untuk keperluan konsumsi dan dapat pula dipergunakan untuk investasi. Tabungan yang digunakan untuk kepentingan konsumsi tidak memperbesar dana modal, sedangkan tabungan yang digunakan untuk investasi memperbesar dana modal. Lalu penciptaan uang atau kreasi uang atau kredit oleh bank. Sebagai sumber kedua adalah penciptaan atau kreasi uang atau kredit oleh bank sirkulasi dan juga bank-bank dagang dengan menciptakan uang giral. Selanjutnya, intensifikasi penggunaan uang. Cara ini dapat dilakukan oleh bank dengan meminjamkan kembali uang-uang yang dikepercayakan atau disimpan oleh masyarakat di bank. Perusahaan-perusahaan produksi pun dapat mengintensifkan penggunaan uang
yang sementara menganggur. Baik, itulah hasil dari presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.